lal yakin. Jadi ibadah itu landasan antum masuk Ramadan atau nanti mengakhiri Ramadan, itu landasannya apa? Yakin. Jadi ibadah itu tidak boleh dibangun di atas keraguan. Seperti masuk waktu buka puasa, harus yakin sudah maghrib. Dan ketika antum menunda, maka penundaan itu pun harus dilandasi keyakinan. Tidak boleh ragu-ragu. Jangan-jangan maghribnya kecepatan. Itu malah tidak boleh. Itu malah dosa. Jadi kalau antum yakin, masuk. Nah, sama seperti Ramadan kemarin, ana alhamdulillah. Karena ini juga Masjid Waqaf Muhammadiyah dan saya juga bergerak di organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Saya yakin sudah masuk 1 Ramadan di hari Rabu. Tapi untuk yang lain, misalkan baru masuk Ramadannya hari Kamis, kita sangat berlapang dada. Tidak jadi masalah. Yang penting poso. Yang penting apa? Poso. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat beriring salam. Semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Hamburg, Jerman hadir. Masya Allah. Ini klubnya mesti Feyenoord ini. Kita ya lama di Jerman dulu. Jejere Kauman. Karena keluarga besar saya di Kota Batu itu di Kauman, saya tinggalnya di Sisir. Nah, Kauman sama Sisir itu tetanggaan. Maka kita Jerman. Lama, di Jerman dulu lama. Mulai lahir sampai lulus TK. Jerman, jejere Mangiran, Surawono berarti. Luar biasa. Jamaah sekalian, tema kita di sore hari ini tema yang umum sekali. Tapi ilmu itu tidak pernah usang ketika disampaikan. Itu ilmu. Yang menjadi masalah, ada sebagian orang yang telah merasa ngerti, merasa tahu, merasa faham, kemudian dia menganggap semua orang sama kayak dia. Sehingga kalau disampaikan berulang kali, dia merasa apa? Apa sih? Kok ini mana? Ustadz kurang bacaan kitab ini, pengajiannya panggah. Loh, kalau pengajian itu mboten panggah, malah medeni. Berarti Qur'annya anyar, hadisnya anyar. Ayo. Lawang Qur'an itu mulai zaman Nabi wafat, hadis itu mulai zaman Nabi wafat, sampai detik ini tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Jadi kalau kemudian pengajian itu senantiasa terulang, itu untuk kita sesuatu yang baik. Maka Allah Ta'ala berfirman, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Terus berikan peringatan. Terus ulangilah peringatan itu. Terus berikan peringatan walaupun peringatan yang sama. Kenapa? فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Karena peringatan itu akan bermanfaat untuk orang yang beriman. Contoh. Nabi Muhammad didatengin seorang laki-laki. Masih muda. Laki-laki itu minta nasihat. Nabi Muhammad menasehati apa? La taghdab. Ojo nesu, ojo ngamuk, jangan marah. Don't angry. Angry bird. Karena kalau antum angry, antum sama kayak bird. Angry bird. Jadi nggak ngerti bahasa Inggris gini tok ya. Ngerti bahasa Inggris tidak tahu ceritanya juga gini tok. Ngerti bahasa Inggris tahu ceritanya baru senyum. Ini ngerti. Sombong. Pamer kalau ngerti. Nah, sudah. Maka laki-laki itu oleh Nabi Muhammad diberitahu, la taghdab, jangan marah. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, fa innal ghadaba la ya'ti bi khairin qattu, karena marah itu sama sekali tidak mendatangkan kebaikan. Antum kalau kepingin langgeng sama teman, sama sahabat, sama partner, jangan marah. Sekali antum marah, hubungan berubah. Itu pasti rumus. Sudah, maka laki-laki itu merasa dengan nasihat la taghdab, jangan marah, dia merasa tidak puas. Opo kok cuma jangan marah? Why only don't angry? Oh, ngerti tidak? Malu antum tidak ngerti ya. Kenapa kok cuma nasihatnya jangan marah? Maka dia mengatakan zidni, tambahkan untukku nasihat itu. Rasulullah mengatakan apa? La taghdab, jangan marah. Laki-laki itu mikir,
Ya Rasulullah, zidni, tambah. Maksudnya laki-laki ini tambahkan untukku nasihat yang lain. Tapi Rasulullah punya niatan yang lain. Rasul mengatakan untuk yang ketiga kalinya, la taghdab, jangan marah. Dan di akhir hadis dikatakan, faraddada miraran wa qala la taghdab. Rasulullah mengulang-ulang terus nasihat itu dan Rasul tetap mengucapkan la taghdab. Jangan marah. Karena di dalam pengulangan itu ada kebaikan. Kecuali satu, mengulang nikah. Baik apa enggak? Baik. Coba kamera. Antum dicirai nih sama calon mertua antum. Nah, yo baiklah, tergantung keadaannya masing-masing. Nah sudah, dalam riwayat yang lain ada seorang laki-laki dilihat oleh Nabi Muhammad yusi akhahu bil haya. Menasehati saudaranya dengan nasihat apa? Sing duwe isin. Isin itu apa? Shaming. Apa bahasa Inggrisnya? Yang malu. Malulah engkau. Apa bahasa Inggrisnya? Ketawa tok. Apa bahasa Inggrisnya? Mana mentor? Mentor. Malulah. Shame of you. Shame tok? Only shame? Shame of you? Ini mentor memalukan di sini. Ini nanti bisnis bahasa Inggris bisa rusak di sini. Nah, sudah kita lanjutkan. Itu seorang laki-laki menasehati temannya, saudaranya, dibilang apa? Malulah engkau, istahi, malulah engkau. Dan itu kalimat tersebut diulang berkali-kali. Sebagian sahabat Nabi mau menghentikan orang itu. Dibilang apa? Coba nasihat yang lain gitu loh, jangan yang ini toh. Kata Rasulullah apa? Da'ahu, biarkan dia, biarin. Nasihatnya bagus. Walaupun diulang berkali-kali. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan apa? Da'ahu, biarkan dia dengan nasihat malunya itu. Fa innal haya kullahu iman. Karena rasa malu itu keseluruhannya adalah keimanan. Maka kalau sudah tidak punya rasa malu apa? Seakan-akan iman itu sudah mulai hilang. Lihat, pencuri-pencuri uang negara. Fokus. Lanjut. Sampai mana kita tadi? Masya Allah, tidak ada malunya. Rakyat kelaparan, rakyat kesusahan. Dia duduk bareng Donald Trump. So, ini loh susahnya ceramah Ramadan itu, Pak. Baik, ente pahala kunte. Jangan disuruh ceramah saya. Maka saya mau keliling aja ke desa-desa sudah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Amin. Sudah. Maka banyak orang tidak punya malu di tempat kita ini. Tidak punya malu. Tidak punya malu. Dan keadaan dia tidak punya malu itu menunjukkan imannya tipis. Bahkan antum tahu, kalimat nubuah yang pertama itu apa? Kalimat yang keluar dari lisannya para nabi yang pertama yang didengar oleh umatnya. Apa kalimat itu? Apa kalimatnya? Idza ma tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, lakukan sesuka kamu. Itu kalimat kenabian pertama yang didengar oleh siapa? Umatnya. Idza ma tastahi fasna' ma syi't. Kalau kamu tidak malu, lakukan sesuka kamu. Lihat pejabat kita sekarang. Sudah, kita lanjutkan. Nah, maka jamaah sekalian, materi kita sekarang adalah materi yang terulang. Tapi tidak usah khawatir. Yaitu kita membicarakan di sore hari ini agar puasa tidak cuma formalitas. Maksudnya agar jangan sampai puasa kita ini sekedar puasa perut dan kemaluan. Memang puasanya tidak batal. Tapi antum dapat apa? Maka ceramah hari ini dilandasi dengan satu hadis. Ibu-ibu, bu. Enggak. Dalam. Bu. Masya Allah. Kalau ini poso sampai isya ya kuat. Dengar suaranya ibu-ibu ngomong dalam itu kayak adem gitu. Panjenengan kalau manggil istri nyautinya pakai kalimat apa? Opo? Gitu. Dek. Istri bilang apa? Curhat. Curhat. Nah coba kalimat dalam itu di apa ya?
Dibudayakan kembali. Kok asik gitu loh. Bu, poso sampai subuh sekaruan ya. Sudah. Landasan dari ceramah kita di sore hari ini, satu hadis Nabi. Dan antum sudah tahu. Maaf, bukan satu, dua. Berapa? Dua. Nomor satu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur." Barang siapa yang ketika berpuasa, berarti mulai azan subuh sampai azan maghrib. Man lam yada' qaulaz zur. Ternyata orang itu ketika puasa tidak meninggalkan ucapan dusta. He is a liar. Dia adalah pembohong. Ngomongi bohong. Kemarin saya berburu, dapat macan, ekornya 40 meter. Ekornya berapa? 40 meter. Antum tahu cerita itu? Tahu cerita itu? Ekor 40 meter ini tahu? Mau tak cerita? Nggak ada. Eman waktunya. Seru cerita ini. Nanti aja terawih saya cerita nih. Jadi jangan terawih kemana-mana. Tetap di sini. Tak cerita nih. Macan panjang ekornya berapa? 40 meter. Sampai terakhir macannya nggak punya ekor. Sudah dia bohong. Wal amala bihi. Dia tidak mampu meninggalkan kebohongan dan tidak mampu meninggalkan perbuatan bohong. Saya mau tanya, kalau ucapan bohong semuanya sudah tahu. Di kantong saya ada 11 triliun ini, sudah ada di sini. Tidak usah ketawa-ketawa, puasa. Sudah ada di sini. Kemudian Indonesia negara terbahagia sedunia. Lah itu jurnalnya belum dibaca sampai habis, Pak. Kok tidak malu itu loh. Panjenengan baca dulu sampai habis. Itu standarnya apa? Astagfirullahaladzim. Memang puasa di Indonesia ini berat. Sudah? Kemudian tidak mampu meninggalkan ucapan dusta. Perbuatan. Tadi ucapan, sekarang apa? Perbuatan. Perbuatan dusta itu apa? Bahasa Inggrisnya ngakali. Apa bahasa Inggrisnya? Curang. Cheating. Nah ini. Curang. Antum ngerti bahasa Inggris? Masya Allah. Belajar. Penting bahasa Inggris. Kita butuh anak-anak muda yang berbahasa Inggris untuk menerjemahkan konten-konten kita dengan gaya Inggris. Itu penting. Apalagi kalau kita dakwah ke tempat-tempat yang memang di sana banyak bulenya. Seperti Bali. Itu kalau antum ngerti bahasa Inggris keren. Sudah. Itu adalah curang. Cheating. Curang. Misalkan dia berdagang, kemudian ada temennya atau pelanggannya beli beras. Beli apa? Beras. Ini sambil belajar bahasa Inggris antum di sini. Beli beras, belinya sekilo. Udah dikasih duit 13.000 sekilo. Ternyata waktu nimbang dikurangi 2 ons. Ah, itulah namanya apa? Melakukan kedustaan, curang. Yang paling susah kalau jualan telur. Mbak, tumbas telur tigan pinten 1/2 kilo. Diisi songo kakean, diisi 8 kurang. Panjenengan isi berapa? Ayo, mau diisi berapa? Ayo. Songo kakean 8 kurang. Mau diisi berapa? Dipecah? Betul digodok Pecah ya rusak ini. Bu, 8 apa songo? Songo yang beli. Kalau yang jual. Nah, ini repot ini. Ngukur kain. Subhanallah, kami tadi ngukur tanah wakaf yang kami dapat dari Muhsinin. Yang rencana insya Allah bulan Syawal mau kita bangun pesantren. Antum doain semoga Allah lancarkan. Amin ya rabbal alamin. Itu dapat tanah wakaf 9.400. Kita ukur tinggal 7.000. Wah. Ya belum tentu diambil orang karena zaman dulu kan ngukur tanah itu kan tidak sepresisi sekarang ya. Boleh jadi diambil satu sisi kemudian diambil wis dikira-kira 94 ping 100, salahnya utang 100. Padahal terkadang di sisi yang lain di bagian ujungnya sudah milik orang lain. Nah, cuma kita ukur dulu dengan baik. Nah, maka melakukan kedustaan curang. Apa yang terjadi? Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah.
Orang yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, apa yang terjadi? Allah tidak membutuhkan puasa yang dia lakukan. Artinya Allah tidak membutuhkan puasa yang dia lakukan. Apa yang terjadi? Karena puasa kita itu untuk Allah dan Allah yang memberi bayarannya, maka puasa kita seperti orang kerja tidak dibayar. Mau apa enggak? Antum kerja jadi tukang. Tukang bahasa Inggrisnya apa? Kuli. Good. Thank you very much. Nah, tukang bahasa Inggrisnya kuli. Antum ngerusak puasa saya antum. Apa tukang? Wilder. Dengerin, wilder. Tulis. Oh, tukang las. Kalau tukang las apa? Wilder. Kalau tukang bangunan? Wildan. Ngawur. Wes asli ceramah bukan yang ngerusak puasa. Sudah? Wilder ya, wilder. Sudah. Kerja seminggu, tukang itu yang ditunggu. Kalau kerjanya bayarannya mingguan, yang ditunggu hari apa? Sabtu, karena dia bakal nerima gaji. Ternyata dia kerja sama tuannya dibilang, nggak ada gajian. Tuh, kira-kira minggu depan dia kerja apa enggak? Enggak. Ya sama seperti itu, percis. Puasa ini kita sedang kerja, yang kita minta bayarannya diberi oleh Allah. Ternyata puasa kita tidak mendatangkan bayaran. Kecewa apa enggak? Kecewa. Dan antum tahu? فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Allah tidak membutuhkan puasanya dia dalam keadaan tetap wajib puasa, tapi puasanya tidak berbayar. Tidak bergaji, tidak ada bayarannya. Kecewa. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini lebih mengerikan lagi nih. Maaf Ustadz, menyaksikan terlambat, saya maafkan. Saya orangnya pemaaf. Kalau bohong konteks guyon gimana Ustadz? Ini wallahu alam. Saya tidak berani jawab karena ini perkara pelik. Jadi jangan setelah antum itu jadi Ustadz, sok-sokan langsung semua pertanyaan dijawab. Lo sampean sopo? Ilmu itu luas. Kita ini baru tahu ujung-ujungnya. Ujung itu. Mburi ini dorong kita ini. Kalau buku gitu, kita ini baru tahu daftar isinya. Seperti tadi loh. Warga Indonesia terbahagia sedunia. Itu baru dibaca judulnya tok. Belum dibaca isinya, langsung disimpulkan. Tuh somane. Sudah lanjut. Ustadz, puasa tapi menghujat kebijakan pemerintah dosa apa tidak? Sudah ya, kafaratul majelis saja ya. Kita langsung buka aja karuan wes iki medeni iki. Sudah begini. Yang kedua ini lebih mengerikan. Lebih mengerikan. Apa yang kedua? Antum hafal hadisnya. Ada beberapa riwayat yang banyak sekali, tapi maknanya sama. Maknanya satu. Apa hadis itu? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Dalam riwayat yang lain, kam min sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Dalam riwayat yang lain, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Yang artinya sama. Alangkah banyaknya. Ini bukan pertanyaan. Bukan Nabi Muhammad bertanya berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ini bukan pertanyaan, bukan question. Tapi ini apa? Menunjukkan alangkah banyaknya. Orang yang puasa itu mereka tidak dapat apapun. Eman apa enggak? Eman jamaah. Sekarang kita mau tafsirkan. Bukan saya. Ini penafsiran dari para ulama. Kita mengkritik kok bukan menghujat. Terima kasih Pak. Pak siapa tadi? Waduh hilang lagi. Matur suwun Pak, saya dibela nih Pak. Anda memang begini. Panjenengan pancen ngeten. Sudah? Solo hadir? Aduh. Anda Solo beneran kan? Solo hadir loh. Masya Allah.
Wes, saya jangan diundang pengajian buka puasa lagi sakar. Karuan traweh rapopo. Tak wacane sak jus rapopo, salah. Ini eman loh Pak, ini puasa tinggal ujungnya tok lah kok rusak ilah eman. Saya mulai pagi saya jaga puasa saya. Tak pakai tidur. Iya, tak jaga dengan cara apa? Tidurlah kok menjelang buka kari titik posone rusak. Astagfirullahaladzim. Sudah. Sekarang begini jamaah. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Apa maksudnya tidak mendapatkan apapun? Sekarang kita cek. Keutamaan puasa, keutamaan Ramadan itu apa? Maka dari keutamaan puasa dan keutamaan Ramadan, antum tidak dapat sama sekali. Semua. Keutamaannya puasa, keutamaannya Ramadan, kita tidak dapat. Itu kalau kena hadis ini. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Jangan bacain pertanyaan-pertanyaan horor-horor. Iya. Medeni TikTok, Instagram nih. Karuan YouTube loh adem. YouTube ini Masya Allah kalem-kalem. Orang yang sudah tenaganya tinggal 5%. Sekarang pengen itu dulu YouTube pengen. Sudah. Artinya begini, kita cek. Apa keutamaan puasa? Nomor 1. Orang yang puasa dosanya oleh Allah diampuni. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa panjenengan entek. Dosa Anda habis. Dosa Anda habis. Itu tidak dapat. Dia tidak dapat itu, tidak dapat. Karena yang dia dapatkan cuma lapar dan haus. Yang kedua, orang yang puasa itu doanya diijabah sama Allah. Doa usaim la yurad. Doanya orang puasa tidak tertolak. Doanya orang puasa tidak tertolak. Dia pun tidak dapat itu. Kemudian ketika makan sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Keberkahan makan sahur, dia tidak dapat. Kemudian innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang makan sahur. Kalau doanya Allah artinya Allah mengampuni, Allah merahmati, Allah memberkahi. Dia tidak dapat itu. Doanya malaikat untuk orang yang sahur, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dosanya orang ini ya Allah. Ya Allah rahmati orang ini ya Allah. Dia tidak dapat. Apalagi keutamaan puasa? Masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Dia tidak dapat itu. Apalagi keutamaannya orang yang puasa sama Allah. Bau mulut orang puasa. Apa? At-tayyabu indallahi min rihil misk. Lebih wangi di sisi Allah dibandingkan aroma minyak kasturi. Scrolling Instagram. In English, okay? Instagram. Pas ada perempuan-perempuan yang tidak pantas, tidak elok untuk dilihat. Malah diteruskan scrollingnya. Ini mau ngaji dibikin jalan-jalan. Ini puasanya itu tadi. Ngaji apa jalan-jalan jani? Hah? Nah sudah. Dia tidak mampu meninggalkan scrolling, maka dia tidak dapat apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Jadi semua keutamaan itu dia tidak dapat. Nah sekarang kita akan jawab, Ustadz, nanam sawit enggak? Enggak. Anda Ustadz ditanya sawit. Sudah, lanjut. Nah sekarang, bagaimana agar puasa itu tidak sekedar formalitas. Jadi, sekedar puasa karena menganggap puasa itu kewajiban. Sama seperti orang sholat. Ayo, pokok sholat. Karena apa? Kalau saya tidak sholat, nanti khawatir mendapatkan masalakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka Saqar? Maka orang-orang itu menjawab, karena di dunia dahulu kami tidak termasuk orang yang mendirikan sholat. Akhirnya dia sholat. Sama Allah diancam dengan ayat yang lain. Fawailul lil musallin.
Alladzina hum 'an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai pada urusan sholat. Jadi tidak sekedar kewajiban. Nah sekarang, Ustadz, bagaimana caranya agar kemudian saya mendapatkan puasa yang tidak sekedar formalitas? Agar puasanya mendatangkan ampunan. Puasanya mendatangkan rahmat dari Allah. Puasanya mendatangkan keberkahan dari Allah. Puasanya menjadikan dia selamat dari api neraka. Puasa yang dia lakukan menjadikan dia dicintai oleh Allah. Pahalanya dilipat gandakan. Bagaimana Ustadz? Disebutkan di dalam riwayat sebagian sahabat. Salah satunya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, "Idza kana yaumu shaum." Do you understand? Do you apa are you? Do you apa bedanya sama are you? Ayo. Beda? Auxiliary-nya beda. Berarti yang betul, do you understand? Kalau saya understand gimana? I am understand. Anda ini luar biasa. YouTube Ustadz Rifki ini belajar bahasa Inggris ya belajar agama. Anda pulang ahli dua-duanya. Amin. Sudah. Kemudian yang pertama, falyasum sam'uka. Maka hendaknya pendengaranmu, bukan telingamu loh ya. Loh kalau telinga gampang, bum petono beres. Ngerti bum petono? Apa ada bahasa Inggris bum petono? Angel, bahasa Inggris saya English British, slang. You Inggris sekolahan. How are you? I'm fine, thank you. Sekolahan. Kita Inggrisnya itu English slang. Rotok-rotok ngawur didik. Sampai uang Inggrisnya gak ngerti. Nah, sudah, saking ngawur. Sudah. Maka bukan mempuasakan telinga. Tapi apa? Mempuasakan pendengaran. Apa bedanya? What's the difference? Wah, keren. Spellingnya dulu Pak, kayak uang Inggris. Ayo, apa perbedaannya? Memuasakan telinga dan memuasakan pendengaran. Beda. Kalau mempuasakan telinga gampang, ringan, tidak berat sama sekali. Tutup, seret. Puasa telinga antum. Atau tinggal tidur. Puasa telinga antum. Atau jangan ketemu manusia. Puasa telinga antum. Tapi kalau puasa pendengaran itu ikhtiar untuk melakukan dua. Rakiz ma'i. Apa bahasa Inggrisnya? Rakiz ma'i itu konsentrasi bersama saya. Apa bahasa Inggrisnya? Focus with me. Focus with me. Cari wong Instagram. Ustaz kok sakakan reken ceramah wae. Iya wis tak ceramah wis. Sudah, begini. Anda fokus. Kalau memuasakan telinga, bukan memuasakan pendengaran. Kalau telinga, tutup, tidur, tinggalkan manusia, telinga Anda puasa. Buntoni. Selesai urusan. Tapi tidak sesederhana itu. Memuasakan telinga itu bukan menutupnya. Tapi mengikhtiarkan tidaklah, nomor satu, mengikhtiarkan tidaklah yang Anda dengar kecuali kebaikan. Itu namanya puasa pendengaran. Jadi Anda berikhtiar, tidaklah saya mendengar kecuali yang baik. Sehingga dengan itu apa? Ada effortnya. Effort ngerti Anda? Ada ikhtiarnya. Ada kerjanya. Apa kerjanya? Anda mencari tempat yang di tempat itu potensial telinga Anda itu mendengarkan yang baik. Kemana? Kemana Anda? Pengajian, masjid, majelis ilmu, pondok pesantren. Anda datang ke tempat-tempat orang yang senang menasehati. Anda buka YouTube yang isinya apa? Lecture. Apa lecture apa? Yang isinya pengajian, tausiah. Buka. Itu ikhtiar. Dan yang kedua, menasehati orang yang Anda mendekatinya ternyata Anda mendengarkan keburukan darinya. Bukan cuma ditinggal. Oleh ditinggal mana amar ma'ruf nahi munkarnya.
Tidak begitu jamaah konsepnya. Oke, Besti? Understand? Begitu. Jadi, memuasakan pendengaran artinya dua. Nomor satu, mengikhtiarkan tidaklah tempat Anda datangi kecuali Anda yakin di tempat itu Anda mendengarkan kebaikan. Tidaklah Anda mendatangi seorang teman kecuali Anda yakin teman itu adalah teman yang Anda akan mendengar kebaikan darinya. Tidaklah Anda mendatangi suatu aktivitas kecuali Anda yakin aktivitas itu akan menjadikan pendengaran Anda mendengarkan yang baik-baik. Yang kedua, kalau Anda datang ke suatu tempat yang ikhtiarnya sudah baik, bahasa Inggrisnya lah kok apa? Suddenly. Apa? Lah kok? Ujuk-ujuk? Tiba-tiba, ya suddenly. Lah, my English is great. Tidak usah khawatir. I love English. Sudah? Ketika Anda sudah mengikhtiarkan datang di tempat yang baik, datang ke teman yang baik, datang ke aktivitas yang baik, ternyata apa yang Anda dengar ternyata tidak baik. Maka bukan cuma ditinggal, tapi apa? Nasihati dia. Shh, kita sedang puasa. Dalilnya apa? Wa in qatalahu ahadun أو سابه أحد أو جاهله أحد فليقل إني صائم. Faham? Kalau dia diganggu seseorang, diajak berantem oleh seseorang, dan kemudian dia dijahili, disakiti oleh seseorang, ucapkan apa? Inni shaim. I'm fasting. Saya sedang puasa. Ini bukan cuma ngerem break. Bukan cuma ngerem antum supaya tidak membalas, tapi termasuk mengingatkan orang itu, hati-hati, jangan ngerusak puasa saya dan jangan ngerusak puasa kamu dengan yang kamu lakukan. Ketemu orang, lagu orangnya nyanyi, gimana, lagu atau itu lagu jadul lah, yang lagi ngetren sekarang. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Terus lanjutannya satu part terakhir tuh saya mesti lupa saya. Tapi saya syukuri, alhamdulillah. Kalau tidak lupa kira-kira saya jadi artis penyanyi saya. Na'udzubillah. Nah sudah, ketika antum sudah ikhtiar cari teman yang baik, cari tempat yang baik, cari komunitas yang baik, cari aktivitas yang baik, lah kok ternyata tidak baik, jangan diem, tapi apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Orang di antara kalian yang melihat kemungkaran, apa yang dia lakukan? TikTok. Kalau ada yang mungkar-mungkar, ingetin, komen yang positif. Jangan posting seperti ini, kita sedang puasa. Hendaknya dia merubah kemungkaran yang dia lihat dengan kekuasaannya. Kalau we walk the talk, apa we walk the talk, we walk the we walk the talk apa? I know, saya ngerti artinya, tapi apa kok tiba-tiba we walk the talk? Apa? Terus ya, fokus saja, fokus. Tolong, Ustadz, jangan fokus pada komentar. Oke, sip. Oke, fokus. Fokus ngantuk. Lanjut. Maka ketika melihat yang seperti itu, rubah dengan kemampuan tangan. Tangan itu apa? Wewenang, jabatan, dan kedudukan. Misalkan antum orang yang ditokohkan, rubah. Antum ketua RT atau RW, rubah. Antum misalkan ketua RT RW, lurah, camat, atau yang lainnya. Tanda tangan antum itu tanggung jawab akhirat. Ini loh orang kampung Inggris. Yang tinggal di kampung Inggris. Ayo. Mana Pak RT? Pak RT datang? Mana Pak RT? Pak Suhud. Pak Suhud. Masya Allah. Lah kok Pak Suhud ketua RT, alhamdulillah. Bikin peraturan Pak Suhud. Perempuan di RT saya wajib berjilbab. Tidak berjilbab, kita pulangkan ke akhirat. Masya Allah. Keren, masuk surga Pak Suhud sebagai RT. Setuju?
Loh, rakyat antum setuju Pak Suhud. Antum yang nggak setuju. Sudah. Maka dengan itu ada ikhtiarnya. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, jabatan, wewenang, kedudukan, dengan apa? Lisan. Nah itulah puasa, tidak sekedar formalitas. Telinganya, pendengarannya dipuasakan. Ikhtiar cari yang baik-baik. Kalau ketemu yang tidak baik, dinasehati. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan apa? Hati. Dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Itulah iman yang paling rendah, paling tipis, paling lemah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, walaisa dunahu iman. Dalam riwayat yang lain apa? Walaisa dunahu iman. Kalau dengan hati pun tidak ada iman lagi setelah itu. Antum lihat perempuan lewat tidak bercadar, greget tidak di hati? Atau sudah biasa? Ayo jujur. Jujur. Nah, hati-hati. Kalau hati pun tidak mengingkari, itu Pak Suhud. Ya Pak, cocok. Ayo tangan kita Pak, ada terawih, ayo. Bikin MOU. Antum kalau sukses bikin seperti itu, tak calonkan presiden 2029. Tadi insya Allah, tadi kecewa. Nah, sudah. Ya tidak bisa ya, orang itu harus bijak sana. Jadi yang benar itu tidak selalu bijaksana. Paham tidak sampai sini? Kalau benar saja, gampang. Yang susah itu apa? Bijak sana. Karena beliau sebagai RT tidak hanya dituntut benar, tapi harus apa? Bijaksana. Bijaksana itu apa? Mengayomi semuanya. Sip, lanjut. Kemudian, falyasum sam'uka. Pesan buku fikih Ramadan masih ada enggak? Telat. Sudah. Yang kedua, walyasum basaruk. Basar. Hendaknya puasa penglihatanmu. Walyasum lisanuk. Hendaknya puasa lisanmu. Walyasum jawarihuk. Dan hendaknya puasa seluruh anggota tubuhmu dengan makna yang semisal dengan semua itu. Faham tidak? Dengan makna yang semisal. Matanya, cari tempat-tempat yang potensial melihat yang baik. Kalau kelihatan sesuatu yang tidak baik, dinasehati, tidak baik. Nah, penutup. Ada ucapan dari siapa? Gemes. Fokus Pak Ustadz, fokus. Loh, saya sudah fokus, Anda nggak fokus. Anda kalau fokus nggak sempat nulis komentar. Fokus kok nulis komentar. Anda yang nggak fokus, saya fokus. Saya ngomong terus kok. Lali, nggak fokus berarti lali mau ngomong apa? Saya tadi astagfirullah. Terakhir penutup. Apa penutupnya? Tat, jika berkumur menggunakan sirup marjan batal nggak Tat? Botolnya aja ditelan. Ngapain sirupnya? Botolnya ditelan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sopo sing ngundang aku dek kene ya, astagfirullah. Tahu botol sirup marjan, tahu? Masukin. Tidak batal insya Allah. Kuburan. Sudah, penutup. Ada satu. Ini saya sudah siapin ayatnya tadi. Nanti aja insya Allah buat berikutnya. Buat terawih, buat terawih. Kalau saya terawih di sini. Tergantung mood aja. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu mengatakan apa? Kami, kunna sahabatnya para nabi, kami para sahabat nabi. Idza kana yaumu shaumina, kalau kami sedang puasa, nalzimu atau nalzamu al-masjidah. Maka kami melazimkan masjid. Maksudnya apa? Kami tidak keluar dari masjid. Jadi bukan i'tikaf ini, Pak. Bukan i'tikaf, walaupun bisa juga dimaknai i'tikaf. Tapi yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah tadi, kalau kami sedang puasa, nalzamul masjidah, kami tetap melazimi masjid. Tujuannya apa? Linahfadhu bihi siyamana. Supaya dengan itu kami menjaga puasa kami. Jadi gak metu. Karena dia tahu, ini di zaman sahabat loh. Kalau keluar, potensial puasanya akan rusak. Maka Abu Hurairah mengatakan, aku tidak keluar. Tujuannya apa? Supaya aku mampu menjaga puasaku. Supaya aku menjaga puasaku. Padahal ini di zaman siapa? Di zaman sahabat Nabi. Zaman itu kalau dibilang zaman sahabat, artinya Nabi masih hidup.
Karena kalau Nabi sudah wafat, zamannya berubah menjadi zaman apa? Tabi'in. Nah, maka Abu Hurairah ini ngomong ketika Nabi masih hidup, kami kalau puasa tidak ninggal masjid. Untuk menjaga puasa kami dalam keadaan masyarakat di zaman itu mahfuzin, masih terjaga. Lah apalagi di zaman kampung Inggris. Wah, berat. Tapi antum di sini kalau puasanya sukses, pahala antum lebih besar. Kenapa? Besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya sudah di WA. Ustadz, selesainya jam 17.50. Ini lebih 1 menit. Serba salah. Ya memang serba salah. Ya sedang menungso kok. Ya. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sisa waktu sekitar 7 menit. Manfaatkan untuk doa dan zikir. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.